فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الشيخة أم عبد الله وفقه الله تعالى dalam masalah sabbul muslim biduni haq, bahwasanya dibolehkan untuk membalas apabila dizalimi dengan balasan yang tidak melampaui batas. Kemudian di sini akan disebutkan bahwasanya tidak semua kezaliman boleh dibalas dengan kezaliman yang serupa. Karena itu dikatakan thumma inna radda bil mithli laisa ala idlaqihi kama law la'ana la yajuzu an yul'an aw ta'ana fi nasabiki la yajuzu an yud'ana fi nasabihi aw qadhafa bizina la yajuzu an yurma bidzalik. Kemudian ketentuan innar radda, membalas dengan keburukan yang serupa, ini tidak sebagaimana mutlaknya, tidak mutlak boleh, semuanya boleh. Setelah kemarin disebutkan bahwasanya membalas dengan hal yang serupa ini sulit. Karena apa? Karena manusia itu tabiatnya akan melampaui batas, apalagi saat dizalimi, maka dia akan lebih terbakar lagi untuk melakukan keburukan. Maka lebih aula, lebih utama adalah memaafkan atau mendiamkan. Dan perlu diketahui yang kedua, bahwasanya membalas dengan keburukan yang serupa dengan balasan yang sama ini tidak secara mutlak. Tidak semuanya boleh. Kama law la'ana la yajuzu an yul'an, sebagaimana kalau seandainya dia melaknat, maka tidak boleh dia dilaknat balik. Kenapa? Karena melaknat seorang mukmin, selama dia melaknat seorang secara ta'yin, hukumnya haram. Tidak boleh melaknat secara ta'yin, secara khusus. Boleh melaknat secara umum. Semoga Allah melaknat para pendusta, semoga Allah melaknat orang-orang zalim, boleh. Tapi kalau secara khusus dengan ta'yin, ini tidak boleh. Karena itu kalau seandainya dilaknat, ada orang yang melaknat kita, maka kita tidak boleh membalas dengan laknat yang serupa. Karena itu ada larangan khususnya. Maka melaknat seorang secara ta'yin ini enggak boleh, baik memulai ataupun membalas. Au ta'ana fi nasabiki atau nasabika la yajuz an yut'ana fi nasabi, atau seandainya orang tadi mencela nasabmu, mengolok-olok orang tua atau sampai kerabat ke atas semuanya itu, maka enggak boleh dia
mencela dalam nasabnya. Kenapa? Karena mencela nasab ini termasuk khisalul jahiliyah. Mencela nasab, mengolok-olok nasab, mengolok-olok keturunan, ayah, ibu, kakek, nenek, itu adalah termasuk khisalul jahiliyah, maka enggak boleh dilakukan, baik memulai atau membalas. Au qadhafa bizina la yajuz an yurma bidzalik. Atau seandainya dituduh dengan zina, maka enggak boleh balas nuduh. Kenapa? Karena sama, hal ini juga enggak boleh. Kalau dia enggak berzina, enggak boleh kita tuduh. Dan juga enggak boleh kita membalas. Seandainya kita enggak berzina kemudian dituduh zina, enggak boleh membalas. Oh, saya kan sudah dituduh, maka saya balas dengan tuduhan yang sama, enggak boleh. Karena bab qadzaf adalah bab besar. Hukumannya cambuk. Maka enggak boleh mengqadzaf, baik memulai atau membalas. Karena qadzaf itu enggak ada kaitannya dengan memulai atau membalas. Menuduh orang berzina, mengatakan seorang berzina, itu adalah ketika benar-benar dia berzina dan ada 4 saksi. Enggak boleh dipakai untuk baik memulai atau membalas. Ini bukan olok-olokan biasa. Qadzaf bukanlah olok-olokan biasa. Maka intinya bab ini tidak mutlak. Tidak kemudian karena boleh membalas. Kalau didolimi boleh membalas, kemudian semuanya boleh. Di sana ada beberapa hal yang tidak dibolehkan. Nah, itu semua butuh ilmu. Makanya enggak gampang. Enggak kemudian menyepelekan, mentang-mentang didolimi kemudian boleh membalas dengan kedoliman yang serupa. Wa qad rattaballahu al-wa'ida liman adza mu'minan bighairi haqq. Kemudian ini lanjutan tentang bahayanya mencela dan mengolok-olok orang mukmin bighairi haqq. Jadi sampai sini wa qad rattaballahu ini balik kepada masalah pertama. Wa qad rattaballahu al-wa'ida, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, mengurutkan al-wa'ida, ancaman. Mengurutkan maknanya itu barang siapa yang mengancam maka ada ancaman, barang siapa yang mengganggu maka ada ancamannya. Itu namanya mengurutkan. Wa qad rattaballahu, Allah menjadikan dosanya itu urut setelah perbuatannya, itu maknanya wa qad rattaballahu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ancaman bagi orang yang adza, yang mengganggu seorang mukmin bighairi haqq. Faqala ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Dan orang-orang yang mereka itu mengganggu kaum mukminin maupun mukminat bighairi maktasabu. Wal jamaah di sini kembali kepada mukminin, bukan kembali kepada yu'dzun. Dengan selain apa yang mereka perbuat. Wawu jamaah di sini kembali kepada yang diganggu, bukan kembali kepada yang mengganggu. Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat dengan selain apa yang mereka kerjakan, dari selain apa yang mereka kerjakan, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka sungguh mereka itu ihtamalu wawul jamaah di sini balik kepada pengganggu. Faqad ihtamalu wawul jamaah di sini balik kepada walladzina. Jadi jangan salah dalam mengembalikan dhamir. Maka sungguh mereka telah membawa buhtan dan kedustaan wa itsman mubina, dan dosa yang sangat jelas sekali. Catatan kaki nomor 1, makna bighairi maktasabu, mengganggu orang mukmin dari selain pekerjaan, dari selain apa yang mereka kerjakan. Qala al-Imam Asy-Syaukani fi Fathul Qadir inda hadhil ayah, wa makna bighairi maktasabu annahu lam yakun dzalika li sababin fa'aluhu yujibu alaihimul adhiyata wa yastahiqunaha bihi. Dari selain apa yang mereka kerjakan, maknanya adalah annahu lam yakun dzalika lisababin. Gangguan itu bukan disebabkan suatu sebab yang dikerjakan oleh orang yang diganggu. Kalau kita mengganggu orang disebabkan
oleh pekerjaan yang mereka lakukan, ini boleh. Seperti kita memberikan rasa sakit kepada seorang pencuri dengan memotong tangannya, ini nggak apa-apa, karena gangguan kita, hukuman kita kepada seorang tadi disebabkan oleh perbuatan dia. Paham? Disebabkan oleh perbuatan dia. Maka makna annahu lam yakun dzalika, idza gangguan kita terhadap dia bukan disebabkan suatu sebab yang mereka kerjakan yang mengharuskan atas mereka untuk diganggu dan mereka berhak untuk itu. Fa ammal adhiyatu lil mu'min wal mu'minati bima kasabahu mimma yujibu alaihi haddan aw ta'ziran aw nahwahuma fadzalika haqqun athbatahu syara'. Adapun mengganggu seorang mukmin dan mengganggu seorang mukminah dengan apa yang ia kerjakan disebabkan apa yang orang mukmin dan orang mukminah tadi kerjakan dari apa-apa yang mengharuskan bagi dia untuk dihukum had atau dihukum ta'zir atau yang semisal keduanya, maka hal itu nggak apa-apa. Maka itu adalah sebuah kebenaran yang ditetapkan dan diakui oleh syariat. Faham di sini? Jadi ayat ini orang ancaman terhadap orang yang mengganggu orang lain tanpa sebab. Kalau mengganggu orang lain dengan sebab, di mana orang lain tadi berhak untuk mendapatkan gangguan atau hukuman tersebut, maka nggak masuk dalam ayat ini. Karena itu Allah katakan nggak umum, bukan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat secara umum, nggak. Orang yang mengganggu kaum mukmin dan kaum mukminat secara umum enggak. Jadi larangan mengganggu itu enggak mutlak. Dibolehkan mengganggu apabila memang orang yang diganggu tadi berhak untuk diganggu. Seperti ahlul bidah, boleh diganggu kehormatan mereka. Orang-orang fasik, orang-orang yang membahayakan agama, boleh diganggu, boleh dilanggar kehormatan mereka karena mereka berhak. Karena itu dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, adapun mengganggu seorang mukmin disebabkan pekerjaan mereka, maknanya sebagai hukuman, baik itu berupa had atau ta'zir. Dulu sudah pernah saya sebutkan bedanya had dengan ta'zir. Had adalah hukuman yang sudah dibatasi oleh syariat. Ta'zir adalah hukuman yang belum ada batasannya, seperti memukul atau menghardik atau menjauh, pokoknya macam-macam hukuman yang nggak ada batasan dari syariat, namanya ta'zir. Itu haknya waliul amr dan para ru'ah, para orang-orang yang membawai kaum mukminin yang bertanggung jawab terhadap kaum mukminin. Seperti seorang guru boleh mentakzir, atau kepala suku boleh mentakzir kalau misalnya ada maling, dan yang semisalnya boleh ditakzir. Maka yang demikian itu adalah fadzalika haqqun athbatahu syara', itu adalah sebuah hak yang ditetapkan oleh syariat. Wa amrun amarana Allahu bihi wa nadabana ilaihi, dan sebuah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengannya dan Allah memanggil kita kepadanya. Wa hakadza idza waqa'a minal mu'minina wal mu'minati al-ibtida'u bisyatmin li mu'minin aw mu'minatin aw darbin fa innal qisasa minal fa'ili laisa minal adhiyatil muharramati. Demikian juga apabila terjadi dari seorang mukmin, dari orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, mereka itu memulai mencela terhadap mukmin yang lain atau terhadap mukminah yang lain, atau memukul, fa innal qisas, maka sesungguhnya qisas minal fa'il, mengkisos orang pelaku. Al-qisas minal fa'il maknanya adalah menghukum balik yang melakukan. Semua itu adalah laisa minal adhiyatil muharramah, semua itu bukan termasuk gangguan yang diharamkan. Ala ayyi wajhin kana, tidak masuk sama sekali, tidak dari sisi manapun. Malam yujawiz ma syara'ahu Allah, selama tidak melampaui batasan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tsumma akhbara amma li haula'i alladziina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa-apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat selain apa yang mereka kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka membawa kedustaan dan dosa yang sangat nyata, aidhahiran wadihan, nampak jelas sekali. La syakka fi kaunihi minal buhtani wal itsm. Tidak ada keraguan lagi dari keberadaannya termasuk kedustaan dan perbuatan dosa. Jelas sekali kalau orang ganggu orang, memulai enggak ada apa-apa, enggak ada hujan, enggak ada mendung, tiba-tiba mukul orang, tiba-tiba ganggu orang, tiba-tiba nyakiti hatinya orang, itu jelas perbuatan salah. Jelas perbuatan salah. Semua orang tahu kalau itu adalah perbuatan yang dilarang. Qalat wa inna man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu min syarri khalqillah. Dan ketahuilah sesungguhnya orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan dia tidak dirasa aman dari keburukannya, ini adalah termasuk seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah enggak punya kebaikan, terus yang didapat hanya keburukannya, ini seburuk-buruk orang. Kalau orang itu punya kebaikan sambil ngasih keburukan, ini masih kayak imbang. Diharapkan kebaikannya, tapi dia juga memberikan keburukannya. Atau dia tidak punya kebaikan dan juga tidak memberikan keburukan. Ini pasif. Ini juga mending. Tapi yang paling buruk sudah dia itu nggak bisa diharapkan baik, nggak pernah memberikan kebaikan, malah memberikan keburukan. Ini seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sebaik-baiknya adalah yang bisa diharapkan kebaikannya senantiasa mengalir dan keburukannya tertahan. Ini sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala al-mujallad as-sadis safhah 445 ma Tuhfatul Ahwazi. Tuhfah di sini adalah Tuhfah al-Ahwazi syarah Tirmidzi. Haddatsana Qutaibah qala akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad anil Ala ibn Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin faqala ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum qala fasakatu faqala dzalika thalatha marratin faqala rajulun bala ya Rasulullah akhbirna bi khairina min syarrina qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti di depan orang-orang yang sedang duduk-duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah kalian ku beritahu tentang orang yang paling baik di antara kalian dan orang yang paling buruk di antara kalian? Bi khairikum min syarrikum, dengan sebaik-baik kalian. Maukah kalian ku bedakan orang yang sebaik-baik kalian dari orang-orang yang seburuk-buruk kalian?" Itu maknanya. Qala fasakatu, para sahabat mereka diam. Mereka kenapa enggak jawab? Karena mereka takut. Faqala dzalika thalatha marrat, ketika Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengulanginya 3 kali. Faqala rajulun, maka seorang berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, bala. Hamzah takrir, jawabnya pakai bala. Kalau dijawab pakai na'am, berarti enggak mau. Maka harus dijawab pakai bala. Bala ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasulullah. Beritahu kami tentang orang yang paling baik di antara kami dari orang yang paling buruk di antara kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan diamankan keburukannya, dirasa aman keburukannya.
Itu orang yang paling baik. Gimana tidak? Sedangkan dia memberi kebaikan, dia bisa diharapkan kebaikannya dan keburukannya di stop, bisa di stop keburukannya. Nah, perhatikan Rasulullah SAW menggunakan kata yurja. Selama orang itu masih bisa diharapkan baik, itulah orang yang baik. Yurja khairuhu. Tidak harus selalu memberikan kebaikan, tapi masih diharapkan, ada harapan kebaikannya dia bisa dirasakan dan keburukannya bisa diselamatkan, bisa dijauhi, bisa dijauhkan. Itu adalah manusia yang paling baik. Wa syarrukum, dan seburuk-buruk kalian, man la yurja khairuhu wa la yu'mar syarruhu. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang sudah nggak bisa diharapkan kebaikannya. Diharapkan kebaikan apanya, dunianya juga nggak bisa, akhiratnya juga nggak bisa. Malah keburukannya selalu dirasakan. Ini seburuk-buruk manusia. Waliyadzubillah. Maka kalau tidak bisa menjadi tingkatan yang pertama, seharusnya menjadilah tingkatan yang kedua. Tingkatan manusia yang paling baik ada 4. Yang pertama, yang bisa diharapkan kebaikannya dan diselamatkan dari keburukannya. Itu yang terbaik. Di bawahnya adalah orang yang gak diharapkan baik tapi juga selamat dari keburukannya. Ini bi'tibar seperti kayak nggak ada gitu saja. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ketika seorang disuruh bekerja, disuruh gini, orang itu bilang nggak bisa Rasulullah. Kalau nggak bisa, maka kata Rasulullah, cukup tahan keburukanmu, itu sudah baik. Kamu menahan keburukanmu dari orang lain, itu saja sudah sedekah. Maka itu tingkatan yang kedua. Nggak bisa memberikan kebaikan, nggak bisa ngasih ilmu, nggak bisa ngasih faedah, gak bisa ngasih dunia, gak pernah sedekah, gak apa-apa. Tapi juga jangan ngasih keburukan. Gitu. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa memberikan kebaikan dan juga memberikan keburukan. Ini kadang orang masih gak nerima. Kenapa ya ikhwah? Karena orang dikasih kebaikan sama orang dikasih keburukan itu lebih ingat dikasih keburukan. Ya apa enggak? Dikasih kebaikan 10, ada keburukan 1, hilang semua kebaikan itu. Jadi orang itu masih seneng kepada orang tingkatan nomor 2 tadi. Sementing kamu kayak enggak ada aja lah. Enggak usah ngasih kebaikan dan juga enggak usah ngasih keburukan. Itu lebih disenangi orang daripada orang yang ngasih kebaikan tapi juga ganggu. Kebaikannya ada tapi juga mengganggu. Ibaratnya mari keimangan terus dikepui. Masih habis dikasih makan terus dipukuli. Habis dikasih sedekah terus diungkit-ungkit, ya kan? Gak enak. Tingkatan yang keempat, yang paling buruk adalah orang yang sudah gak pernah ngasih kebaikan, ngasihnya malah keburukan terus. Ini yang paling jelek. Maka seandainya kamu gak bisa menjadi orang yang pertama, jadilah orang nomor 2. Gak punya ilmu, gak bisa ngasih kebaikan, gak punya sumbangsi apa-apa, ya minimal cegah keburukan. Cegah keburukan. Dan kalau bisa ya jadi orang nomor 1. Itu orang tingkatan nomor 1 itu pun masih bertingkat-tingkat. Ada yang memberikan kebaikan banyak, ada yang memberikan kebaikan sedikit. Pokoknya berusaha jadi orang yang baik. Selama engkau ingin menjadi orang yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan. Qalat wal hadithu isnadu hasan. Dan hadis ini sanadnya adalah hasan gara-gara di situ ada Al-Ala ibn Abdurrahman, itu adalah shadukun hasanul hadis. Hadis ini hasan
karena melalui jalan Al-Ala ibn Abdurrahman Hasanul Hadis. Selesai kita alhamdulillah dari bab sabbul muslim. Intinya ya dikoreksi sendiri-sendirilah diri ini, introspeksi diri, merenung wis sampai ta durung awak iki sudah benar jadi orang baik apa belum. Kalau merasa belum, ya diperbaiki lagi. Dan tolak ukurnya adalah kamu sudah siap apa belum mati di atas keadaanmu yang sekarang. Kalau kamu sudah siap mati dalam keadaanmu yang sekarang, berarti itu sudah performa terbaikmu itu sudah. Kalau kamu sendiri merasa nggak mau mati dalam kondisi seperti ini, ya perbaiki. Kalau memang belum siap mati dalam kondisi seperti itu, ya perbaiki. Sebagian salaf dulu mengatakan, seandainya saya diberitahu mati besok, saya nggak akan menambah amalan apa-apa lagi. Maknanya itu sudah maksimal. Sudah maksimal yang dia melakukan dari kebaikan. Seandainya dikasih tahu mati besok, ya sudah, ini saja tetap dikerjakan. Menunjukkan dia betul-betul menjaga performa terbaiknya, dan dia sedang berada dalam performa terbaiknya. Maka semoga nasihat-nasihat ini bisa membangun dan memperbaiki kita semua. Qalat Asy-Syaikh wafaqahallahu taala, ats-tsamin, penyakit lisan yang ke-8 adalah at-taqa'uru wat-tasyadduqu fil kalami. At-taqa'ur dari kata-kata qa'r, artinya lubang yang paling dalam. At-taqa'ur maknanya ta'ammaqa, at-ta'ammuq, memperdalam. Akhrajahu min aqsa halqihi, mengeluarkan perkataannya dari dari tenggorokannya. Kalau ngomong terlalu dibuat-buat, terlalu fasih, terlalu fasih sampai di ok-ok, nggak perlu seperti itu. Itu adalah tercela. Wa tasyadduqu, tasyadduq dari kata-kata syidq. Syidq itu artinya adalah bukal. Bukal kalau bahasa medis itu adalah sisi pipi dari gigi yang paling belakang. Jadi mulutnya itu dibuka sampai, kalau ngomong itu sampai, biasanya korek-korek itu biasanya. Kalau antum lihat kalau sedang baca qiraah itu sampai menceng-menceng lambene. Wa tasyadduq dari kata-kata syidq. Apa tadi syidq? Itu bukal. Sisi pipi dari gigi belakang itu namanya bukal. Tasaddaqa ay tafassaha, memfasih-fasihkan. Ittasa'a syidquhu, bibirnya itu dibuka sampai hampir robek. Itu maknanya tasadduqu fil kalam. Makanya tercela. At-taqa'ur itu terlalu dalam, terlalu fasih dalam tajwid atau dalam makhraj. Biasa aja, nggak perlu terlalu dibuat-buat. Jangan takalluf, nggak boleh memaksakan diri. Tasyadduq itu tafassah, ya tafassah, dibuat-buat. Manusia yang paling baik adalah yang sederhana. Jadi sederhana saja dalam segala hal. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala al-mujallad as-sadis ashar safhah 220 ma syarh an-Nawawi haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Hafiz bin Ghiyath wa Yahya bin Sa'id an Ibn Jurayj an Sulaiman bin Atiq an Talq bin Habib an al-Ahnaf bin Qais an Abdullah bin Mas'ud. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Tanattu itu melampaui batas dalam segala hal, dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Maka nggak boleh melampaui batas. Hulu, tanattu, memperdalam, terlalu memperdalam, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan maupun dalam berkeyakinan. Dalam segala hal, Ahlus Sunnah itu wasat, tengah-tengah antara yang taksir dan yang hulu. Maka nggak perlu hulu dalam berkata, juga nggak perlu hulu. Karena diancam oleh Rasulullah SAW, halaka. Kata Syekh Utsaimin, halaka maknanya diddul baqa, tidak awet, lawan dari tetap, binasa, tidak akan sirna, akan lenyap, akan lindap. Orang-orang yang melampaui batas, mereka akan kalah dengan diri mereka sendiri, tidak akan mampu konsis di atas syaratnya, karena tidak akan mampu. Walan yushadda hadzal din ahadun illa ghalabah, pasti akan kalah dengan dirinya sendiri. Maka ini adalah nasihat, termasuk afatul lisan adalah terlalu bergaya di dalam berbicara. Wa qawluhu al-mutanatti'un, qala an-Nawawi ay al-muta'ammikun, al-ghalun, al-mujawizuna al-hududa fi aqwalihim wa af'alihim. Mutanatti'un, kata Imam An-Nawawi, adalah al-muta'ammikun, yang memperdalam, al-ghalun, yang melampaui batas, yang hulu, al-mujawizun, yang melampaui, al-hududa, batasan-batasan dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan ini umum, mencakup banyak hal, baik dalam perkara din maupun dalam perkara dunia, dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Hendaknya seorang itu sederhana. Rasulullah SAW melihat seorang wanita sampai membuat tali untuk sholat. Ketika capek, dia akan mengikat badannya dengan tali tersebut. Maka Rasulullah marah. Jadi nggak perlu seperti itu. Jangan malasan, jangan bermalas-malas, juga jangan terlalu melampaui batas. Karena yang melampaui batas nggak akan awet. Ini yang ke-8. Qalat at-tasi, yang ke-9, al-jadalu fi ghairi haq. Demikian juga termasuk penyakit lisan adalah jadal, bantahan, membantah dalam selain kebenaran. Suka bantah, suka ngeyel, ini jelek. Dan saya sendiri pernah merasakan jadi orang tukang ngeyel ini. Saya dulu waktu masih kecil tuh suka ngeyel, ngeyelan, suka bantahan, gak mau kalah, bantahan saja. Ternyata jelek sifat seperti itu. Maka jangan jadi orang yang tukang ngeyel, tukang bantah. Itu jelek. Jadilah pribadi yang penurut kepada kebaikan. Qalat wal jadalu naw'an. Bantahan sendiri itu ada dua jenis. Naw'un mahmudun, jenis yang terpuji. Wa huwa ma kana fi bayanil haqqi wa nusrati dinillah, yaitu apa-apa berdebat untuk menjelaskan kebenaran dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dahdhi syubahi wa hujaji ahli dhalal, dan membantah, memusnahkan dan melenyapkan syubhat-syubhat serta argumen-argumen ahli dhalal, para pemilik kesesatan. Qala ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan debat yang baik. Maka ini adalah debat yang terpuji. Debat itu tidak tercela secara mutlak dan juga tidak terpuji secara mutlak. Tapi debat itu ada dua, debat yang baik dan debat yang buruk. Kalau debat yang baik adalah debat dalam kebenaran, dan syarat utamanya adalah debat yang baik memiliki syarat utama. Yang pertama, al-ilmu wal basirah, harus punya ilmu dan harus punya basirah.
Sampean nggak tahu tapi ngeyel saja, tapi debat. Walaupun debat ahlul bidah, nggak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Suatu masalah misalnya, kalau nggak paham tanyakan gurunya, aja didebat sak koncone dhewe. Bodoh lawan bodoh, itu tambah nemen. Orang bodoh berdebat dengan orang bodoh, waduh, semakin jauh malahan. Jadi kalau nggak tahu tanya pada gurunya. Jangan saling berdebat sesama bodoh, sama orang bodoh nggak tahu ilmunya debat. Maka syarat utama adalah ilmu. Al-jidalul mahmud, jidal debat yang terpuji, syarat utamanya adalah al-ilm wal basirah. Syarat yang kedua adalah husnul khuluq wal lutfin wa rifq, harus dengan santun. Ini ugal-ugalan, brutal nggak boleh. Kecuali kalau lawannya brutal. Kita kalau ketemu lawan yang brutal, ya dibrutali balik. Tapi secara umum nggak boleh brutal, nggak boleh pakai debat kusir, nggak boleh pakai argumen seadanya, nggak boleh. Harus pakai ilmu, terus yang santun, terus tujuannya adalah dakwah kepada kebenaran. Syarat yang ketiga, tujuannya dakwah kepada kebenaran dan mengembalikan orang dari kebatilan. Syarat yang keempat, harus ikhlas, nggak boleh cuma sekedar menang-menangan dan hanya hubbul ulu, mujarradul mughalabah wa hubbul ulu, nggak boleh. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Gak boleh cuma menang-menangan. Walaupun kamu punya ilmu, walaupun kamu pintar, walaupun kamu benar, tapi kalau tujuannya cuma menang-menangan, tujuannya cuma ingin meninggi dan menampakkan sayapmu yang lebar itu, semua itu tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski megah di mata makhluk, tapi semua itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ada harganya. Tujuan yang kelima adalah hidayatul khalq, untuk memberi hidayah kepada makhluk. Maka jidal yang terpuji memiliki 5 syarat. Kembali kepada mutaba'ah dan kembali kepada ikhlas. 5 syarat tadi, kembali kepada mutaba'ah dan kembali kepada ikhlas. Terus pakai ilmu supaya mutaba'ah, juga harus santun. Dan syarat 4 dan kelima tadi adalah untuk ikhlas. Tujuannya benar. Walaupun benar, walaupun dalam kebenaran, tapi kalau tujuannya jelek, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kriteria dan syarat-syarat debat itu disebut sebagai debat terpuji. Wa qala ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan debat yang baik. Dan tadi sudah diketahui kriteria debat yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, dan mereka tidaklah datang kepadamu dengan suatu perumpamaan kecuali kami akan datang kepadamu dengan yang lebih benar dan yang lebih bagus tafsirnya, ujungnya yang lebih baik akibatnya. Dari sisi mana istidlal ayat ini? Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka kalau bawa argumen, kita pasti datang membawa argumen yang lebih baik. Berarti disyariatkan untuk berdebat. Wala ya'tunaka bimathalin, ayat ini adalah khobar. Mereka tidaklah datang membawa suatu alasan, suatu syubhat, suatu argumen, kecuali dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah pasti ada argumen bantahannya. Berarti disyariatkan untuk berdebat, tapi dengan debat yang baik. Bahkan Syekhul Islam mengatakan tidak ada ahlul batil membawa suatu senjata kecuali senjata tadi pasti akan balik memakan dirinya. Jadi paling enak itu debat itu nggak usah bawa senjata sendiri, pakai senjata lawan saja. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan demikian.
tidak ada ahlul batil yang datang membawa suatu argumen dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kecuali kalau diteliti argumen tadi pasti akan menyerang dirinya sendiri. Jadi kalau kita debat nggak perlu bawa bekal, cukup senjatanya, nggak perlu bawa senjata, cukup senjata lawan saja digunakan dan diarahkan balik. Bagi yang berkompeten dalam bab ini. Wa qala ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujjah-hujjah kami, itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Bantahannya Nabi Ibrahim dengan kaumnya itu sangat bagus sekali. Narfa'u darajatin man nasha', kami mengangkat siapa yang kami kehendaki derajatnya, kami mengangkat derajatnya. Sesungguhnya Rabbmu adalah Maha Hakim, Maha Bijaksana, lagi Maha Alim, lagi Maha Mengetahui. Wa hakadha baqiyatu qisasil anbiya, qasasil anbiya. Wa hakadha baqiyatu qasasil anbiya ma qaumihim hiya min hadzal naw. Demikian juga cerita-cerita para nabi yang lain bersama dengan kaum mereka itu adalah perdebatan mereka, semuanya adalah dari debat yang baik. Gak ada nabi itu debat-debatan untuk menang, untuk ngeyel, untuk pamer, gak ada. Wa qissatu munadharat Ibnu Abbas lil Khawarij, demikian juga kisah perdebatannya Ibnu Abbas dengan Khawarij. Wa ghairu man salafa minas sahabah, itu kayaknya mimman. Wa ghairu man salafa minas sahabati wat tabi'in, demikian juga selain Ibnu Abbas dari orang yang telah terdahulu dari kalangan para sahabat dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin yamshuna ala hadzal namat, dan juga para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, semuanya berjalan di atas contoh ini, ala hadzal namat contoh ini. Yaitu debat yang baik. Semua debatnya salaf, semua debatnya para anbiya, semuanya adalah debat yang baik. Maka termasuk cacatnya lisan adalah orang itu suka mendebat, suka ngeyel, suka bantah. Apalagi para wanita ya, jangan ngeyelan terhadap suaminya. Itu kesalahan double. Sudah ngeyelan terus melawan dan tidak taat, maka itu bahaya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.